Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat datang di WSSC ke-22, hari ini Sabtu 14 November 2020. Jadi WSSC atau Weekend Sharing Session Club ini adalah sebuah perkumpulan yang digagas oleh Prof. Reni Akbar Hawadi untuk memfasilitasi kita sebagai mahasiswa profesi dan juga para alumni untuk bisa saling berbagi isu-isu terkini terutama di topik pendidikan seperti itu. Nah, untuk di hari ini, saya mau menyapa dulu, selamat pagi Prof. Reni. Selamat Oh pagi iya, Lia. iya pagi Prof. Kemudian ini ada narasumber kita hari ini, selamat pagi Mbak Sinta. Selamat pagi Mbak Lia. Iya, selamat pagi juga untuk rekan-rekan yang sudah bergabung, ada, Mbak Endah, Mbak Sekar, Mbak Diajeng, kemudian Mbak Nisa dan juga Mbak Farida Aini. Nah, hari ini, sebelum kita mulai, saya ingin menampilkan dulu untuk rundown kita hari ini. Nah, untuk rundown hari ini kita akan pembukaan, sampai 10 lewat 10, ini agak lewat sedikit, nanti kita akan tambahkan 5 menit. Kemudian nanti akan ada perkenalan pembicara, nanti untuk perkenalan pembicara akan dikenalkan langsung oleh Prof. Reni. Kemudian, ada paparan materi sekitar 45 menit, kemudian sisa waktu sampai pukul 12 kita akan gunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Nanti diharapkan pukul 12, kita sudah selesai dan kita akan menutupnya dengan foto bersama. Nah, ingin juga reminder tata tertib, untuk kenyamanan bersama selama mengikuti kelas ini, eee, dari kita meminta peserta untuk me-rename nama akun dengan panggilan dalam kurung peminatan dan angkatan. Misalnya kalau saya bisa menulis Lia dalam kurung Prodik 2018. Kemudian, para peserta dihimbau untuk, stay mute selama pembicara menjelaskan. Kemudian jika ada pertanyaan, rekan-rekan dapat menuliskan di kolom chat dan nanti akan dibahas saat sesi diskusi, atau boleh juga diperkenankan untuk unmute langsung saat di sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, untuk mengikuti sesi hari ini, peserta akan mendapatkan sertifikat dengan cara mengisi link yang nanti akan dibagikan oleh Mbak Sekar saat sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi teman-teman, rekan-rekan cukup mengisi link tersebut dan nanti akan ada sertifikat yang otomatis dikirim ke email rekan-rekan semuanya. Untuk materi akan diupload di link G Drive dan dibagikan linknya juga di akhir sesi. Untuk dokumentasi hari ini, semua kegiatan akan direkam dan diupload di Instagram dan juga YouTube kita. Oke, sekian untuk reminder tata tertibnya. Selanjutnya, Prof. Reina Barhawadi sebagai Ketua Dewan Guru Besar FCUI, semua sudah mengenal ya, sepertinya tidak perlu diperkenalkan lagi. Jadi mungkin langsung saya serahkan kepada Prof. Reni. Silahkan Prof. Ya, baik. Terima kasih Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Wabarakatuh. Uh, terima kasih banyak ini pada Bu Wadek, Auligra Sinta, ini apa namanya, senang banget. Udah lama nggak ketemu ya sini ya. Ya, Prof. Dan saya terima kasih banyak udah bisa hadir pada acara yang tiap hari Sabtu insya Allah ini. Kemudian terima kasih pada teman-teman yang udah hadir. Di sini ada Farida Aini, ada Endah Susakti dari BNN, ya ada Sekar yang bantu untuk kita. Di sini juga ada Diajeng dan ada Anissa Maulidia. Ya, ini bisa di-share, Lia. Sinta ini udah kenal lama banget. Waktu itu di pusat keberbakatan ya sini ya. Betul, tapi saya membantu Prof itu sejak masih kuliah semester 6 atau 7 ya. Itu Oh, saya kamu membantu Prof gitu ya, masih kuliah ya Sin ya. dari tahun 2000-an lah, itu sudah banyak membantu Prof bawa alat tes ke Muara Karang dan sebagainya. Muara Karang, aku malah nggak inget ada apa itu di Muara Karang, ya ampun. Ada sekolah-sekolah lah. Oh, aduh, kalau saya nggak ingat, bagus juga diingat, tapi benar-benar sama sekali belas hilang. Ya, jadi ini apa namanya Mbak Sinta ini banyak membantu perkembangan dalam pusat keberbakatan. Sekarang pusat keberbakatan itu udah nggak ada ya. Nah, jadi kita sempat menerbitkan itu jurnal ya sini ya. Iya, dan seperti ini sharing session hampir setiap bulan ya, Prof. Waktu itu. Ya, sharing session seperti ini juga, tapi dengan APSI ya.
APSI ya, betul. APSI, terus juga buat ininya kan, apa namanya, buletinnya ya. Buletin ya. Seperti itu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih untuk masa lalu kita. Dan ini Sinta ini termasuk yang mahasiswa saya yang apa namanya, yang cemerlang ya, yang apa namanya, the rising star kali ya. Bayangkan sudah di usia 36 tahun, ini Mbak Sinta ini sudah menjadi wakil dekan. Jadi diawali dengan menjadi staf pengajar di Universitas Pancasila zamannya Pak Sarito, kemudian jadi Wadek 2 dulu ya, Sin ya. Terus Wadek kemudian 1, Wadek 1, kemudian jadi Wadek 2 ya. Wadek 2 terus nyambung lagi ke Wadek 1 sekarang. Nah, dekannya pun apa namanya, Dr. Sony ya. Sony itu tahu nggak, Sin? Dulu S1-nya tuh skripsinya sama saya. Dan Sony ini paling keren ya. Dia kerennya tuh apa? Dia buat skripsi yang membandingkan apa sih namanya, anak-anak itu masuk dari ke fakultas itu pakai apa nih? Pakai alat tes ya, atau dari sarannya guru BP. Jadi ternyata lebih banyak pada guru BP itu saat itu ya. Kalau sekarang mungkin anak-anak itu kita sudah lebih baik bahwa mengikuti kata psikolognya. Baik, ini ada berapa anaknya sih yang bisa dijelaskan? Sekarang udah pada di mana aja? Alhamdulillah saya waktu selesai S1 itu punya putri 1, jadi menikah pada waktu semester 8 ya. Saya menikah semester 8, Alhamdulillah ya. 7 ya, sehingga waktu foto wisuda S1 itu saya sudah bawa bayi 1. Dan waktu wisuda S2 saya bawa bayi saya nomor 2. Jadi untuk nanti kalau S3 saya khawatir bawa bayi lagi. Jadi harus buru-buru ya S3-nya ya. Jangan. Jadi putri saya ada 2. Yang pertama sudah hampir 19 tahun, sekarang sedang mengambil statistik di Universitas Islam Indonesia di Jogja, dan yang kedua sedang SMA kelas 10, begitu, dua-duanya putri. Alhamdulillah. Jadi udah nggak mau tambah lagi ya? Udah cukup. Tapi kan belum, udah 40 lebih ya? Udah 40 lebih ya sih? 42, iya. 42 ya? Oh iya ya. Saya terakhir umur 40 tahun sih melahirkan anak. Ya, baik, karena mau bicara tentang apa nih, anti stres ya? Iya, jadi hari ini sih sebenarnya karena ini paling banyak sekolah-sekolah juga sering kali mengundang untuk, ini minggu lalu kebetulan Senin yang lalu saya memberikan sedikit semangat untuk teman-teman adik-adik di SMA 99 tentang bagaimana sih belajar pada saat PJJ. Hari ini yang sering juga bertanya adalah orang tuanya nih, karena juga jadi stres dengan adanya PJJ atau BDR ya, belajar dari rumah. Jadi hari ini mungkin saya ingin sharing sedikit saja tentang apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua saat mendampingi anak-anak dan remaja dalam BDR ini, belajar dari rumah, yang sampai hari ini kita belum tahu kapan akan berakhir, begitu ya, kapan akan selesainya. Ya, ini kalau dulu belum ada masa pandemi, kita stres di luar rumah ya. Keluar rumah, mau ke sekolah, mau ke kantor, macet ya. Macet berat. Ya, sekarang kita udah di dalam rumah, mungkin awal-awal senang kali ya. Karena bisa banyak berkumpul. Namun lama-kelamaan apa nih mencari-cari, dan kalau kita lihat perkembangan itu kan masing-masing untuk individu pada mengembangkan dirinya ya. Tapi yang mungkin menjadi beban itu adalah memang orang tua, terutama yang punya anak-anak kecil ya, yang selama ini mereka tidak pernah touch ya untuk belajar anak ya, apalagi ditambah dengan mereka harus belajar melalui daring. Jadi ini yang dipesankan oleh pemerintah itu kan belajar dari rumah, bukan belajar di rumah gitu. Kalau misal belajar dari rumah itu kan semua seharusnya sudah di-provide oleh pemerintah, dan memang pemerintah akhirnya memenuhi janjinya, kewajibannya. 2 bulan ini ya, Lia ya, kamu udah ada pulsa ya? Iya, Prof, ada kuota Kemdikbud. Ada kuota Kemdikbud ya. Jadi alhamdulillah anak-anak pelajar mahasiswa kita sudah mendapatkan kuotanya, sehingga pertama itu udah nggak pusing lagi. Tinggal nanti adalah masalah PR dan bagaimana harus ada penyesuaian. Kapan berakhirnya ya, Sin? Kalau menurut saya sih kayaknya kalau pandemik ini beda ya. Kita sih harus siap-siap bahwa ini akan lama gitu. Kehidupan udah nggak normal lagi kan, makanya disebut new normal. Baik, silakan Bu Sinta.
Baik, paparannya. saja ya, Prof ya. Baik, Ya, terima kasih atas undangannya. Pertama, Prof, terima kasih atas undangannya. ya Hari ini sama-sama. sharing bersama-sama dan saya melihat Mbak Lia ini seperti saya 10-15 tahun yang lalu. Banyak membantu Prof dulu. Jadi kita Tapi kamu hebat loh S1, masa saya nggak ingat loh kamu masih S1 bantu saya. saya bantu Prof lah sama Luyut waktu itu, sama Luyut kemana-mana. Luyut siapa sih Luyut? Luyut itu 95 di Oh, Jaya. Saya Luyut itu nama lengkapnya saya sampai lupa. ya nanti di Japri deh. Betul, jadi saya Terima banyak kasih. bantu Prof dari masa itu. Baik, mungkin saya akan ini kita bersembilan, tapi saya nanti akan ada sedikit survei begitu. Ini saya bisa langsung screen share atau bisa ya? Bisa, Mbak. Bisa ya, sudah Mhm. oke. Saya akan langsung screen share kalau begitu. Ya, sudah muncul? Sudah, Mbak. Ya, baik. Jadi memang yang saya sampaikan hari ini sih sebenarnya lebih kepada tips-tips begitu ya, merefresh kembali agar kita tidak stres mendampingi anak dan belajar dari rumah. Karena banyak sekali teman-teman, banyak sekali sekolah begitu itu keluhannya semua mengalami stres pada saat belajar dari rumah. Padahal stres ini dialami semua orang begitu dan rasanya kita perlu sama-sama untuk menghadapi stres karena belajar dari rumah ini. Nah, saya akan ada sedikit survei begitu ya, sedikit survei tentang apa yang dirasakan pada saat BDR ini. Mungkin saya share di saya akan chat ya untuk bisa diisi ya. Sebentar, kita isi sebentar chatnya. Ya, silakan mungkin bisa diklik di surveinya agar kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Bisa diisi? Apakah bisa diisi? Bisa, Mbak. Bisa. Oke. Mungkin buat rekan-rekan yang diklik tidak bisa di copy paste ke browser. Ada beberapa yang tidak bisa. Nah, stres yang langsung muncul ini muncul di layarnya apa yang ada di layar saya? Stres, baru satu yang masuk munculnya adalah stres. Capek. Lelah. Happy. Wah, ini yang menyenangkan. Walaupun stres, capek, lelah, tapi juga ada yang happy. Ada lagi mungkin yang mengisi baru 4 orang. Tercerahkan, wah inspiring ya gitu ya, dengan adanya BDR ternyata tercerahkan begitu. Hal-hal yang mungkin selama ini tidak diketahui dengan atau tidak kenal dengan anaknya, sekarang jadi kenal anaknya seperti apa begitu. Happy tapi lelah juga, ada happy dan ada lelah. Oke, ini adalah pertanyaan yang pertama. Saya akan coba pertanyaan yang kedua, masih tetap di link yang sama, silahkan. Yang dilakukan saat stres mendampingi anak BDR. Apa yang ibu-ibu nih, karena nggak ada bapaknya ya, boleh diklik lagi di linknya supaya kasih ke papanya dulu. Oke. Jadi ini ya Bu, berbagi ya, berbagi dengan kan yang di rumah tidak hanya mamahnya ya, ada papahnya juga. Jadi boleh dikasih ke papahnya dulu. Baru satu responnya. Nonton Netflix, wah. Nonton Netflix begitu ya, itu juga merupakan salah satu cara untuk menghilangkan stres saat mendampingi anak ya. Rileks, tarik nafas, tenang dan tetap semangat. Ada lagi mungkin yang masih mau mengisi apa yang dilakukan saat stres mendampingi anak BDR. Me time, wah me time ini enak nih ya, kita bisa nyalon begitu ya.
Creambath ya, mani-pedi itu rasanya menurunkan stres, mereduce stres kita. Ada lagi ini baru 5 yang mengisi. Oke, jadi kalau dari dua hal yang tadi, kalau kita lihat dari yang pertama, memang hampir semua, sebagian besar merasakan ini yang pertama, hampir semua merasakan tercerahkan, happy, tapi lelah juga, begitu ya. Happy tapi lelah, gitu ya. Ya memang dua-duanya ada stres, ada senang dan kesal ya. Jadi dua-duanya muncul, walaupun senang tapi stres juga, begitu ya. Dan yang dilakukan saat mendampingi anak saat BDR adalah kasih ke papanya, rileks, tarik nafas, memeluk anak. Aduh, ini kalau kita stres, malah kita harus memeluk anaknya ya, supaya tension kita juga menjadi turun, begitu ya. Dan me time. Oke, terima kasih atas responnya. Jadi, Prof. Reni, rasanya kalau dari hasil ini, saya sudah nggak perlu jelasin panjang-panjang, sudah tahu semua. Udah ada solusinya ya. Baik. Jadi itu memang keren Mentimeternya. Iya, yang disampaikan oleh orang tua. Nah, sementara ini karena ini paling baru begitu ya. Ini minggu lalu, hari Senin yang lalu saya memberikan Mentimeter ini kepada siswa-siswa SMA 99, ada sekitar 280 siswa. Ini yang muncul, satu kata tentang belajar dari rumah adalah bosan, capek, santai ya. Walaupun ada yang menjawab asik ya, mantap, seru, tapi yang memang yang tiga paling besar adalah bosan, capek, dan santai, serta merasa kurang efektif. Dan masalah terbesar ternyata yang dihadapi mereka lebih kepada infrastruktur, yaitu jaringan, begitu ya. Jaringan, kemudian ngantuk, dan banyak tugas. Jadi kalau jaringan sifatnya eksternal, ngantuk sifatnya internal, banyak tugas sifatnya lebih kepada pengaturan dari materi BDR itu sendiri. Jadi gambaran kecil ini sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa BDR ini memang sangat merubah pola kita jadi mendadak daring ya Prof. Sejak Maret itu mendadak daring karena tidak ada hampir semua dari kita, terutama pembelajar di sekolah menengah dan di sekolah yang lebih dasar, itu tidak mempersiapkan diri untuk daring. Mungkin kalau di level perguruan tinggi mungkin sudah ada yang blended learning, begitu ya. Saya sendiri juga sudah beberapa kali membuat video dan mereka tidak perlu saya ajar di kelas, tapi mereka tinggal menonton video YouTube, kemudian mereka mengisi kuisis hanya sebagai untuk post test begitu saja. Tapi mereka sudah terbiasa. Sementara anak-anak pada level menengah ke bawah ini yang menjadi lebih sulit. Tetapi sebenarnya kita identifikasi masalah apa sih sebenarnya yang muncul pada saat BDR. Nah, yang pertama masalah internal. Nah, masalah internal ini sebenarnya ada dua. Masalah orang tuanya sendiri dan masalah anak. Nah, ini yang seringkali tercampur begitu ya, tercampur-campur sehingga orang tuanya menjadi stres begitu. Dan saya beberapa kali diwawancara oleh televisi itu karena ada beberapa kasus yang terjadi karena BDR, misalnya orang tua menjadi akhirnya sampai menganiaya anak, bahkan sampai nyawanya hilang hanya karena BDR. Ada juga anak yang bunuh diri karena BDR. Sebenarnya masalahnya di BDR-nya atau di masalah-masalah lain? Apa sih sebenarnya masalah yang dihadapi anak ketika belajar dari rumah? Yang pasti regulasi diri. Nah, ini yang ternyata banyak mengagetkan bagi orang tua, bahwa selama ini itu orang tua juga tidak membekali anak-anak dengan regulasi diri. Biasanya mereka terbiasa untuk bangun, kemudian mandi, kemudian berangkat ke sekolah dan sebagainya. Sementara berada di sekolah, orang tua seolah sudah melepaskan tanggung jawab dari regulasi. Nah, sementara sekarang semua ada di depan mata begitu, sehingga terlihat bahwa wah, ternyata selama ini mungkin saya tidak memberikan regulasi diri yang cukup baik pada anak-anak. Kemudian motivasi, tadi kita lihat ada yang ngantuk, malas, capek. Emosi, nah ini emosi juga sering muncul pada kondisi saat ini, baik itu emosi marah, emosi kesal, emosi senang dan sebagainya. Serta satu hal yang banyak juga orang tua belum mungkin menjadi masalah adalah gaya belajar, di mana orang tua seringkali tidak memahami juga sebenarnya gaya belajar anak-anak ini sebenarnya seperti apa. Nah,
di antara itu ada masalah internal orang tua sendiri gitu ya, manajemen waktu. Saya kebetulan kalau saya mungkin kayak seperti Prof. Reni anak-anaknya sudah besar begitu ya, sehingga manajemen waktu ini menjadi lebih mudah. Tetapi ketika beberapa rekan kerja saya dengan anak-anak yang lebih kecil, misalnya anaknya baru SD kelas 1, adiknya itu mungkin masih balita begitu ya, manajemen waktu harus bekerja, harus membagi waktu dengan mendampingi anak BDR ini menjadi masalah sendiri yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan BDR-nya anak begitu ya, tetapi lebih kepada masalah orang tua sendiri. Dan yang juga banyak muncul adalah masalah dengan teaching efficacy. Banyak orang tua merasa bahwa dirinya tidak kompeten untuk mengajarkan anak-anaknya mendampingi anak-anak dalam belajar. Nah, kenapa merasa tidak efficacy? Ya itu tadi, karena selama ini tidak memahami apa yang dipelajari oleh anak, selama ini tidak attach dengan masalah pendidikan anaknya dan sebagainya, sehingga pada saat harus diberi tanggung jawab, harus kembali tanggung jawab untuk mendampingi, ini merasakan bahwa teaching efficacy-nya itu kurang baik begitu. Dan tentunya ada identifikasi masalah eksternal, yaitu tuntutan sekolah, sarana dan prasarana. Nah, tuntutan sekolah ini memang juga jadi problem tersendiri. Karena apa? Karena banyak sekali sekolah yang juga belum cukup mampu untuk memindahkan tadi belajar di sekolah dengan belajar dari rumah. Nah, ini harusnya juga ada perubahan-perubahan, baik itu perubahan capaian pembelajaran, perubahan metode, perubahan penilaian begitu ya yang dilakukan oleh sekolah. Sayangnya tidak sedikit sekolah yang juga sama-sama tadi mendadak daring, tergagap-gagap sehingga tuntutan-tuntutan ini menjadi tidak relevan begitu. Bahkan kemarin di sekolah anak saya itu masih dilakukan ranking, yang kemudian saya langsung dalam kondisi seperti ini itu masih melakukan ranking, rasanya kok tidak fair ya begitu, karena tadi ada tuntutan-tuntutan atau ada kondisi-kondisi yang sangat berbeda dari anak-anak pada setiap rumah begitu ya, sehingga tidak bisa kita buatkan ranking dalam skala skor yang sama yang kemudian si A ranking 1, si X ranking sekian. Nah, itu tentunya menjadi tidak fair. Sehingga tuntutan sekolah seharusnya juga bisa dievaluasi dalam kondisi yang seperti ini. Saya rasa sih sampai sekarang belum ada perubahan secara signifikan terhadap capaian pembelajaran terutama pada siswa-siswa sekolah menengah ke bawah. Dan yang pasti adalah sarana eksternal, sarana dan prasarana, gadget, kemudian ruangan sendiri di dalam rumah, ketersediaan internet, ini menjadi masalah begitu. Mungkin kita juga biasa memberikan sebagai orang tua pada anak-anak yang balita tidak diberikan gadget khusus begitu ya, pada anak-anak kita yang usianya lebih kecil tidak saja balita gadget khusus. Tetapi ketika kondisinya adalah BDR seperti ini, mau tidak mau kita harus memberikan sarana khusus bagi anak kita untuk bisa melakukan pembelajaran dari rumah. Nah, ini tentunya juga menimbulkan masalah sendiri. Jadi rasanya identifikasi masalahnya sebenarnya ada 2 atau ada 3 ini. Jadi masalah anaknya sendiri, masalah orang tua, dan masalah dari eksternal. Nah, ini tampaknya yang jadi masalah yang kita hadapi bersama-sama. Nah, apa sih yang sebenarnya paling dituntut? Nah, ini rasanya sih pada semua hal ya, tidak saja pada pendidikan, rasanya memang pandemi COVID-19 ini membuat kita sama-sama memaksa untuk beradaptasi. Ya, ini lagunya 420, mungkin kalau Prof. Reni sudah nggak zaman ini, tapi ini adik-adik Prodik 18 ini pasti tahu nih, keluarlah dari zona nyaman gitu ya. Judulnya adalah zona nyaman. Kita dipaksa semua untuk keluar dari zona nyaman kita masing-masing. Yang biasanya lebih banyak tadi stres di jalan, kemudian stres mikirin anaknya pulang jam berapa dan sebagainya. Sekarang juga harus ikut stres memikirkan bagaimana cara mengupload video kepada gurunya, bagaimana caranya mengedit video kepada guru dan sebagainya, itu kemudian harus kita lakukan. Jadi memang rasanya hikmah dari pandemi ini adalah tuntutan untuk beradaptasi. Readiness to change-nya harus menjadi kuat begitu. Jadi kita harus berani keluar dari zona nyaman begitu. Jadi ini identifikasi masalah yang muncul. Nah, kemudian apa dong yang harus kita lakukan dalam kondisi ini begitu ya, di mana ada masalah baik internal, baik eksternal. Nah, satu hal yang perlu kita highlight adalah menjadi refocusing. Nah, ini
eee, pembelajaran kita, sebagian besar dari, pembelajaran terutama yang sifatnya, konvensional begitu ya, dari sekolah SD, SMP, SMA adalah pencapaian nilai menjadi fokus utama. Tadi saya sampaikan bahwa sampai hari ini pun masih di sekolah anak saya itu ranking, skor, nilai. Jadi, ini tampaknya harus kita ubah, bahwa pencapaian nilai sendiri seharusnya tidak menjadi, fokus, tetapi fokus harusnya lebih kepada pencapaian kesenangan belajar. Malah menurut saya, kondisi pandemi ini harusnya dimanfaatkan bagi kita untuk merubah fokus menjadi anak-anak, senang belajar. Apa sih sebenarnya yang harus kenapa sih kita harus belajar? Apa sih yang kita dapat pada saat belajar? Reward dari belajar itu adalah kesenangan pada diri sendiri. Nah, ini yang kita harus refocusing. Jadi, sebagai orang tua atau sebagai pendidik begitu ya, kita juga, mulai menggeser fokus dari pencapaian nilai ke pencapaian kesenangan belajar serta pencapaian materi ajar. Nah, ini ada beberapa teman yang, atau mengajar di sekolah yang sifatnya lebih rendah ya, PAUD begitu ya, atau, TK begitu. Itu kemudian mengkoreksi kembali materi ajar. Apa iya anak-anak harus belajar ini? Apa betul anak-anak harus belajar ini? Apa betul materi ini perlu atau, cocok diajarkan pada usia ini. Jadi, fokus belajar itu, materi ajar ini menjadi harus diubah, begitu. Nah, kondisi ini tampaknya membuat kita sama-sama harus mulai merefokus, apa sih sebenarnya yang kita capai dalam, pembelajaran? Apa sih sebenarnya yang kita tuju dari menyekolahkan anak, dari membuat anak-anak kita terdidik. Karena pada saat ini yang lebih, penting adalah mental health dari, eee, anak-anak kita. Tidak sedikit anak-anak yang menjadi stres dengan kondisi BDR karena orang tuanya stres, begitu. Tidak sedikit anak-anak yang menjadi tertekan dengan adanya pembelajaran dari rumah, dengan adanya tugas-tugas karena yang stres itu sebenarnya gurunya dan orang tuanya, begitu. Kenapa? Karena tadi harus mencapai materi ajar tertentu, harus mencapai nilai tertentu. Maka, ini rasanya adalah saat bagi kita untuk semua sama-sama merefocusing sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, apa sih yang penting dipelajari oleh anak-anak kita. Jadi ini tampaknya konsep yang perlu, kita sama-sama sebagai orang tua, sadari untuk merefocus, pembelajaran dari anak-anak kita. Nah, ini adalah teknik praktis sebenarnya, survival kits-nya apa sih begitu ya. Ada 4 survival kits yang, saya buat di sini. Yang pertama jadwal belajar yang konsisten. Jadi memang, regulasi diri, jadwal belajar ini menjadi kunci sebenarnya. Karena ketika jadwal ini kemudian menjadi berubah dan berantakan, itu merubah semua termasuk emosi dan mood. Jadi, jadwal belajar harus dibuat, kemudian, tetap walaupun kondisinya BDR, tetap mandi dan berpakaian layak. Nah, beberapa anak itu tidak mau mandi karena mengatakan bahwa, "Kenapa harus mandi? Kan nggak mau pergi." Ini juga jadi mungkin kembali kepada orang tua, berarti salah ya, mandi itu bukan karena mau pergi, mandi itu karena kita harus bersih, begitu ya. Jadi ini bisa dikembalikan, bisa menjadi feedback buat kita. Kemudian berpakaian layak, begitu, walaupun kita berada di rumah, tapi pakaian yang layak untuk belajar itu yang seperti apa, begitu. Ini, kita buat jadwal belajar yang konsisten. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian menyiapkan area belajar yang khusus, terang, nyaman, peralatannya cukup, ada semua, tersedia. Kemudian harus ada jadwal istirahat seperti di sekolah, misalnya mengisi dengan olahraga ringan, snacking, harus ada air putih dan sebagainya, serta memberikan reward yang bisa dibuat kesepakatan atau kontrak belajar dengan anak. Nah, ini juga sering lupa bahwa orang tua itu, seringkali hanya memberikan tuntutan, tetapi kemudian tidak memberikan, reward ya, kesepakatan kalau dia sudah berhasil ini apa yang akan dilakukan dan sebagainya. Nah, kita mungkin akan mulai dari yang pertama, yaitu membuat jadwal belajar yang konsisten. Nah, memang, jadwal ini terkait dengan self regulation. Saya sendiri pun sebagai orang tua itu agak kaget dengan, "Wah, ternyata selama ini saya tidak cukup membangun self regulation-nya anak-anak saya ya," itu. Karena ya itu sekarang mau bangun itu, mau mau sekolah itu cukup waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit saja untuk dia bersiap begitu ya. Padahal sebelumnya mungkin dia harus bangun lebih pagi, harus sarapan dulu dan sebagainya. Nah,
kita bisa membangun self regulation mulai dari goals gitu ya, menentukan tujuan. Apa sih sebenarnya tujuannya? Self regulation diarahkan oleh tujuan. Nah, apa tujuannya? Misalnya belajar untuk apa dan sebagainya, kita bangun dulu nih tujuannya sesuai dengan kebiasaan dalam keluarga, dan kita membuat goals itu biasanya dengan menggunakan prinsip 5W1H. What, why, where, dan sebagainya, how itu. Nah, ini kita goal setting dulu di dalam rumah begitu ya, di dalam keluarga kita, kemudian kita tentukan tujuan. Kemudian, nah ini juga yang harus kita ajarkan, begitu memecahkan masalah dan motivasi, bahwa untuk mencapai goal itu kita perlu strategi ya, dan strategi itu banyak cara yang bisa dilakukan. Jadi bisa kreatif, kritis, fleksibel, ini bisa dilakukan. Nah, anak-anak bisa kita dorong untuk melakukan pemecahan masalah secara kreatif pada saat pandemi ini. Jadi seringkali masalah yang muncul pada saat pandemi ini adalah hal-hal terkait dengan gadget mungkin ya. Nah, ini yang bisa kita sebenarnya menjadi kesempatan bagi kita untuk kemudian mengajarkan anak bahwa banyak cara untuk menyelesaikan masalah, dan kita harus berupaya untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, ketika gadgetnya bermasalah, apa yang harus kita lakukan? Oh, kamu bisa telepon teman kamu bisa tanya guru kamu, dan sebagainya. Ketika misalnya lampu mati, apa yang harus kita lakukan, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa mengajarkan anak kita untuk bisa mencapai goals itu. Ketika kita menghadapi satu problems, itu kita bisa menemukan berbagai cara, alternatif cara, yang penting goals-nya bisa tercapai. Nah, disinilah peran dari orang tua untuk selalu memberikan motivasi, begitu ya, motivasi kepada anak bahwa if there is a will, there's a way, begitu ya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah. Dan yang kemudian yang terakhir adalah bagaimana membangun self regulation adalah mengatasi distraksi dan impuls. Jadi seringkali ketika kita menggunakan gadget, itu distraksi juga banyak terjadi. Jadi misalnya ketika dia ingin menyelesaikan dia masih harus belajar, tapi kemudian dia ingin membuka medsos, dia ingin melakukan hal yang lain. Nah, ini kita juga bisa membangun self regulation ini dengan mengajarkan bagaimana cara mengatasi gangguan dan impuls yang bertentangan dengan tujuan, begitu. Goals ini membuat anak akan terarah untuk menyelesaikan tugasnya dalam satu waktu tertentu, sehingga distraksi dan impuls ini bisa diatasi. Nah, ketika anak sudah biasa mengatasi distraksi dan impuls, maka dia akan membangun self regulation yang baik, begitu ya, yang kemudian dia bisa bawa ke hal-hal yang lain. Jadi penjadwalan ini penting. Nah, ini salah satu contoh yang dilakukan oleh seorang kawan saya. Ini saya minta courtesy dari dia untuk nyontek. Ini ibunya membuatkan jadwal, begitu ya, membuatkan jadwal yang cukup detail. Mungkin di layar agak kecil, tapi nanti bisa kalau materinya sudah disampaikan bisa dilihat. Dibuatkan jadwal per hari, begitu ya, per jam. Kemudian apa sih yang mau dilakukan dan sebagainya. Diletakkan di meja belajar anak. Ya, diletakkan di meja belajar anak, dan anak dengan mudah bisa tahu sebenarnya jadwalnya dia apa, begitu. Ini untuk anak yang lebih kecil biasanya, tetapi pada anak-anak yang lebih besar ini juga sangat mungkin dilakukan. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa dilakukan, yang bisa digunakan untuk membuat penjadwalan yang baik, begitu, yang menarik dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Nah, ini kalau yang ini adalah jadwal sehari-hari, begitu ya, jadwal anak per anak ya, ada Kausar, ada Kejora. Ini anak teman saya ada 2, ada 1 Kausar, 1 Kejora. Nah, sementara ini adalah jadwal keluarga, begitu. Jadi dibuat juga jadwal keluarga, schedule keluarga. Jadi selama tahun 2020 weekly record log-nya kayak apa sih, begitu. Ini bisa dibuat gitu. Ya, jadi ini membantu sebenarnya, membantu kita, membantu keluarga untuk bisa memiliki panduan gitu dalam mengisi hari-hari ini belajar pada saat pandemi. Wah, ribet ya? Enggak juga sih sebenarnya, enggak ribet, hanya mungkin kita tidak terbiasa saja begitu. Tapi ketika ini kita biasakan, kita atur, ini akan menjadi lebih mudah dan akan lebih menjadi menyenangkan bagi semua. Ya, tentunya jadwal ini pasti fleksibilitasnya dan sebagainya silahkan disepakati dalam keluarga. Tetapi ini saya hanya berikan contoh-contoh saja, paling tidak dengan adanya
jadwal itu membuat kita sendiri semua memiliki tahu goals yang mau dituju apa, kita bisa mengatasi masalah untuk mencapai goals dan akhirnya membuat semua orang menjadi happy begitu dalam mengatasi atau selama belajar dari rumah. Nah, yang kedua survival kits, mungkin saya lompat ke 4 tadi karena ini adalah jadwalnya. Di dalam belajar kita juga bisa membuat kesempatan kontrak ya, ini kesepakatan kontrak belajar dengan anak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sebenarnya jadwal ini sangat besar kaitannya dengan kesepakatan begitu ya. Sebenarnya kita bisa kok membuat kesepakatan dengan anak-anak, terutama anak-anak yang mungkin sudah bisa diajak berdiskusi. Kalau anak-anak yang sifatnya lebih kecil, paling tidak ketika dia menyampaikan apa yang menjadi pikirannya itu bisa dia juga merasa bahwa dia dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan. Nah, ini adalah reward, ini juga contoh ya, reward yang bisa kita berikan begitu. Walaupun belajar dari rumah begitu ya, sebenarnya kita juga bisa memberikan reward-reward yang dilakukan misalnya di sekolah agar anak tetap termotivasi dalam belajar. Nah, ini sebenarnya contoh gambar di sini ini apa ya? Stempel sebenarnya ya. Ini adalah stempel yang bisa kita cetak begitu ya, bisa kita cetak, bisa kita buat dan kita berikan ketika anak selesai mengerjakan tugas begitu. Even mahasiswa saya begitu ya, semester misalnya 6 atau 7 ketika mereka mengerjakan seminar proposal begitu. Kalau saya tulis very good begitu, mereka itu senyumnya bisa panjang begitu ya. Tapi kalau saya cuma tulis 70 gitu, ya sudah mereka terima saja. Tapi kalau saya tulis 70 terus excellent begitu ya, saya kasih senyum, mereka senyumnya lama itu gitu. Jadi ternyata reward seperti ini itu bermakna buat anak ya. Ini kita bisa cetak sebenarnya, ini nggak murah, nggak mahal kok yang seperti ini, tapi kita bisa misalnya stempel pada saat dia selesai mengerjakan tugas, kemudian dia kirim ke gurunya, tapi kita stempel juga bahwa dia mengerjakan sesuatu yang excellent. Nah, kita juga bisa membuat scoring system dan reward system seperti ini. Ini kembali lagi ini punya teman saya di Singapura. Ini sebenarnya anak-anaknya di Singapura. Ini teman saya. Saya bilang saya nyontek ya gitu deh ya, pakai aja, dia bilang seperti itu. Jadi kita bisa membuat scoring system juga yang sama dengan di sekolah begitu ya. Jadi scoring system tidak perlu harus dilakukan di sekolah, tetapi kita bisa membuat scoring system seperti ini supaya waktu dalam belajar dari rumah ini juga bisa dihabiskan dengan efektif gitu ya, diisi dengan efektif dan happy begitu. Ketika kita punya sesuatu goals begitu ya, ini kan juga bisa dijadikan goals itu kita tahu apa yang akan dilakukan dan sehingga arah kita menjadi lebih jelas gitu, arah kita dalam belajar itu menjadi lebih jelas. Nah, ini bisa dilakukan. Kita bisa membuat contoh seperti ini. Misalnya kalau anaknya sholat 5 kali ya penuh akan dapat skor 5, nah dan sebagainya. Nah, kalau ini sudah bahkan wash the dishes gitu, cuci piring itu dapat poin 3 begitu ya. Ketika kemudian ini dikumpulkan, mereka mendapat reward. Nah, kalau poinnya sudah banyak misalnya 15 menit handphone on weekends misalnya ya, atau Singapore dollar one cash allowance bisa diberikan kalau poinnya sudah 100. Jadi kita terbiasa untuk reach the goal begitu ya, untuk mencapai suatu tujuan sehingga apa yang dilakukan menjadi lebih bermakna. Ini contoh yang bisa kita buat dan kita sesuaikan sesuai dengan usia dari anak-anak kita. Mungkin kalau usianya sudah remaja, scoring sistemnya diubah, reward sistemnya juga mungkin diubah begitu ya. Ini sangat bisa fleksibel untuk bisa kita gunakan atau kita bisa aplikasikan di keluarga kita dengan kesepakatan bersama dengan anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Jadi ini contoh saja dari scoring system yang bisa dilakukan. Nah, itu survival kits yang pertama dan yang keempat. Nah, survival kits yang perlu disiapkan dalam masa BDR ini adalah area belajar yang khusus. Ya, dia harus terang, nyaman, dan dengan peralatan yang cukup. Nah, ini adalah ruang belajar yang ideal, yang mungkin hanya ada di iklan begitu ya. Ini memang saya ambilnya di iklan gitu ya. Saya nggak yakin begitu ya, mostly dari anak-anak kita tidak punya kamar belajar yang seperti ini. Sebagian besar dari anak-anak kita atau anak-anak Indonesia tidak punya tempat belajar yang seideal ini. Sehingga apapun sebenarnya yang ada dalam rumah kita menjadi ideal ya. Yang penting kita kreatif. Nah, ini contohnya.
ya. Ini contohnya adalah meja setrika, kalau memang tidak dipakai setrika bisa kok kita gunakan sebagai meja belajar, ya. Tidak harus ideal ada mejanya, ada kursi putar dan sebagainya seperti itu ya. Ini bisa kita gunakan untuk belajar. Nah, bersama-sama di ruang tamu seperti ini adalah pemandangan yang paling umum ada di anak-anak Indonesia saat ini, di mana belajar bersama di meja makan atau di meja ruang tamu. Ini juga tidak menjadi masalah. Bahkan di beberapa tempat mungkin karena kondisinya internetnya tidak terlalu baik, begitu ya, belajar di luar, begitu belajar di outdoor, di udara luar, ya tentunya dengan protokol kesehatan ya. Yang penting adalah ada ruang belajar yang mendukung untuk bisa berkonsentrasi dan mengerjakan tugas dengan optimal. Nah, suasananya harus bersih, segar, relatif bebas gangguan, terutama juga gangguan media sosial. Rasanya memang ketika pandemi ini kita juga melihat fenomena ya, banyak kemudian tanaman diburu begitu ya. Kemudian yang paling tidak tutup begitu, tetapi banyak pengunjung itu adalah toko-toko perabot rumah tangga, seperti kalau boleh nyebut merek ya, Informa, IKEA begitu ya. Karena ternyata ketika orang berada di rumah, kemudian dia mulai berpikir atau mulai mempertimbangkan, "Oh, ternyata selama ini rumah saya tidak nyaman ya," begitu. Ternyata ketika saya membeli bunga dan kemudian itu meletakkannya di dalam rumah menjadi menyenangkan ya. Jadi memang, tampaknya merubah, pandemi ini tuh betul-betul merubah, pola kita begitu ya, di mana rumah sekarang menjadi pusat bagi seluruh kegiatan, dan karena rumah menjadi pusat, maka rumah menjadi tempat yang perlu untuk diperhatikan kebersihan dan kesegarannya. Karenanya walaupun tetap perlu ruang belajar, yang penting adalah anak-anak punya ruang belajar yang mendukung dia untuk bisa berkonsentrasi dan mengerjakan tugas dengan optimal begitu. Biasanya sirkulasi udara, terang dan sebagainya ini juga harus diakomodasi. Nah, ini ruang. Kemudian kita juga perlu mengenali emosi. Nah, ini yang paling penting juga untuk kita perhatikan begitu, bahwa eee, bahwa anak-anak itu juga mengalami emosi-emosinya sendiri, dan seringkali anak Indonesia terutama tidak paham dengan emosi yang muncul dalam dirinya. Begitu juga dengan orang tuanya. Kita sendiri sebagai orang tua, sebagai pendidik juga merasakan emosi-emosi ini. Ini beberapa contoh dari emosi yang muncul, misalnya ada emosi marah, ya, karena banyak tugas dan sebagainya, jadi, nggak ngerti-ngerti dengan tugasnya, ya jadi marah begitu, atau, tugasnya ini gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik sehingga marah, kemudian takut takut bahwa tugasnya tidak selesai, takut kalau tugasnya tidak sama dengan teman-temannya, takut kalau dia tidak mengumpulkan tugas itu nanti, konsekuensinya seperti apa dan sebagainya. Cemburu, ternyata cemburu ini juga muncul pada saat BDR ini, terutama ketika anak-anak ini harus belajar bersama-sama dengan siblings begitu ya, dengan saudara-saudara yang lain yang mungkin menimbulkan kecemburuan, misalnya berbagi perhatian dengan orang tua begitu ya, berbagi fasilitas dengan siblings dan sebagainya. Kemudian bangga ketika mereka berhasil mengerjakan sesuatu, dia langsung bisa menyampaikan kepada kita dan dia merasa bangga. Ada perasaan senang dan gembira, emosi, emosi malu, dan emosi sedih. Jadi emosi-emosi ini dimiliki oleh anak-anak dan itu sangat mungkin muncul begitu ya pada saat pandemi ini. Begitupun dengan orang tua. Nah, emosi-emosi ini juga muncul pada diri kita begitu ya. Kita misalnya kita harus tetap bekerja dari rumah begitu. Kemudian ada tugas-tugas yang menuntut kita untuk menyelesaikan secara cepat dan sebagainya. Sementara anak kita juga membutuhkan perhatian. Nah, ini tentu menimbulkan emosi-emosi tertentu. Nah, tetapi sebenarnya yang perlu kita pahami adalah bahwa anak belajar bertindak, bereaksi, dan mengelola emosi dari model yang terdekat dari dirinya, yaitu ya diri kita sendiri, begitu, yaitu orang tuanya. Jadi kalau anak itu kurang mampu mengendalikan emosinya, yang perlu belajar mengendalikan emosi tentu adalah orang tuanya terlebih dahulu. Jadi sangat mungkin pada saat BDR seperti ini, emosi-emosi ini ya, dan tadi sudah kita survei sedikit begitu ya, ada yang kesel, ada yang
capek dan sebagainya, tentu emosi-emosi ini muncul. Jadi yang paling penting adalah orang tua itu harus juga bisa mengelola emosinya agar anak juga menjadi lebih bisa mengelola emosinya. Salah satunya tadi yang disampaikan adalah ketika emosi, ketika stres, yang dilakukan adalah memeluk anak. Nah ini saya tidak tahu itu jawabannya siapa, tetapi salah satu cara untuk bisa menenangkan diri kita sendiri maupun menenangkan diri anak adalah dengan melakukan interaksi fisik begitu ya, yaitu dengan memeluk. Itu sangat baik. Nah ini saya mau putarkan sedikit aja contoh dari video dari luar sini. Anak ini saya pikir sekitar 1,5 tahun ya, tetapi dia bisa dengan clear menyatakan emosinya dia. Kita lihat sebentar. Why is he sad? He fell off. Oh, goodness. He fell off. Oh, no. Did he fall in the water? Yeah. He's okay, though. Look, he's waking up. Get up, dinosaur. Yeah, dinosaur. Oh, does that make a Gentry sad? That made me sad. The dinosaur's making me sad. Oh, but look, he's fine now. He's all better. Right? He wants his mama. Oh. Say mama. Ya, itu sedikit video dari tentunya ini dari barat ya begitu, di mana anak usia segitu sudah bisa name their emotion, sudah bisa menamakan emosinya. Kenapa ditanya oleh ibunya, "Kenapa kamu sedih?" gitu. "Apakah itu membuat kamu sedih?" "Iya, dia membuat saya merasa sedih." Nah, ini seringkali kita tidak kita ajarkan kepada anak-anak untuk mengenali apa sih sebenarnya emosi yang dia rasakan, dan sangat penting untuk bisa name the emotion, untuk bisa menyatakan emosinya apa sehingga bisa mengelola emosinya dengan baik. Jadi ini contoh saja dari satu video yang saya rasa cukup bagus gitu untuk bisa memperlihatkan bagaimana emosi kita. Nah, kita sendiri bagaimana untuk kita bisa mengendalikan emosi yang sering kali muncul pada saat belajar dari rumah. Nah, yang pertama adalah memahami kemampuan anak. Inilah yang sebenarnya menjadi problem bagi banyak orang tua. Seringkali orang tua itu pada saat anak-anak bersekolah begitu ya selama ini itu tidak memahami sepenuhnya kemampuannya. Ada beberapa tipe orang tua begitu ya. Salah satunya adalah tipe denial misalnya ya. Ada beberapa tipe, mungkin itu nanti bisa kita pelajari lebih lanjut ya. Ada tipe denial, yaitu selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan sekolah, menyalahkan guru dan sebagainya, tapi sebenarnya tidak memahami kemampuan anaknya seperti apa. Nah, orang tua itu merasa shock gitu karena selama ini tidak memahami kemampuan anak, tidak memahami apa sih sebenarnya yang diajarkan di sekolah, dan tiba-tiba mendadak daring, tiba-tiba harus mengajari anaknya. Nah, ini yang penting untuk diketahui, untuk dipahami oleh orang tua, sebenarnya seberapa sih kemampuan anak kita, begitu. Di mana sih kelebihan anak kita dan di mana kekurangannya. Dengan kita memahami kelebihan dan kekurangannya, ini akan membuat kita lebih mudah untuk melakukan atau menggunakan strategi-strategi yang paling tepat buat dia. Nanti setelah ini saya akan menyampaikan tentang gaya belajar, begitu ya, modalitas belajar yang nanti juga bisa kita gunakan untuk memahami apa sih gaya belajar anak kita dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan gaya belajar anak kita untuk dia bisa memahami materi. Jadi memahami kemampuan anak ini menjadi sangat penting di awal agar kita tadi tidak memberikan tuntutan yang terlalu tinggi, harapan yang terlalu tinggi, atau sebaliknya memberikan underestimate anak kita ya, merasa bahwa dia tidak memahami gitu ya, merasa bahwa dia kurang bisa memahami dan sebagainya, sehingga kita melakukan tindakan-tindakan yang kurang tepat. Nah, ketika kita bisa memahami kemampuan anak, maka ini akan menjadi lebih baik gitu, baik bagi anak maupun bagi orang tua sendiri. Kemudian yang kedua adalah bahwa
orang tua dan anak itu sama-sama belajar begitu. Jadi ini seringkali juga orang tua merasa teaching efficacy-nya rendah gitu karena selalu merasa harus lebih tahu dan lebih pintar dari anaknya begitu. Padahal sebenarnya tugas dari orang tua pada saat BDR adalah memfasilitasi. Jadi tidak mengajari atau tidak perlu memberikan jawaban sebenarnya. Jadi sehingga tidak selalu harus lebih pintar atau lebih tahu, tetapi memfasilitasi untuk bisa sama-sama belajar begitu. Wah, ini mama juga nggak tahu nih. Yuk kita cari sama-sama yuk. Gimana sih cara-carinya? Coba cari di Google gimana caranya. Coba kamu ambil buku ini. Coba kamu pakai buku itu. Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh orang tua. Ya, tapi seringkali orang tua itu merasa bahwa dia harus lebih pintar dan harus lebih tahu dari anaknya sehingga ketika dia tidak merasa lebih pintar dan lebih tahu, stres sendiri begitu. Nah, itu seringkali banyak yang dihadapi oleh orang tua atau bahkan mungkin akhirnya mengerjakan tugas dari anak yang sebenarnya adalah merupakan tanggung jawab anak begitu ya. Tadi pencapaian nilai itu difokus di pencapaian nilai bukan di pencapaian materi ajar atau kesenangan belajar. Akhirnya karena ada tugas dari sekolah dan anaknya tidak bisa mengerjakan, orang tua yang mengerjakan. Nah, ini tentu tujuan dari pendidikan sendiri menjadi salah begitu jika seperti itu ya. Jadi konsep bahwa sama-sama belajar pada saat BDR ini sangat penting dipahami oleh orang tua. Kemudian mengatur emosi. Nah, ini tadi mungkin juga sudah disampaikan ya, relax gitu ya. Beri jeda atau jarak pada saat emosi mulai muncul. Nah, kita sendiri sebagai orang tua perlu mengenali, wah saya sudah mulai merasa marah nih. Karena kalau kita sudah mulai merasa marah, maka kita memberi jarak atau jeda. Ya, jarak atau jeda dari masalah itu. Bukan berarti kita meninggalkan si anak begitu, tetapi sebentar. Kita harus menenangkan diri kita sebentar, misalnya dengan teknik relaksasi, ya, pernapasan, kita mengubah fokus perhatian, kita mungkin bisa setel musik yang menenangkan, ya. Kalau meditasi dan yoga mungkin setelah anak-anak selesai belajar, sebenarnya kalau kita muslim yang gampang ambil air wudhu, begitu ya, ambil air wudhu, kemudian yang pasti melakukan tindakan-tindakan yang menenangkan diri kita, karena sangat mungkin emosi kita itu kemudian menjadi menular pada anak. Anak akhirnya menjadi emosi karena kitanya juga emosi begitu. Karena itu perlu untuk memberi jeda atau jarak, kemudian mengubah fokus perhatian dan relaksasi. Tadi dikatakan me time, kemudian nonton Netflix begitu ya. Itu juga bisa dilakukan tentunya setelah selesai mengajari anak-anak BDR begitu ya. Dan olahraga atau tadi juga memeluk anak ya, memeluk anak, melakukan kontak fisik begitu ya supaya emosinya menjadi turun dan sebagainya. Kemudian olahraga, ini juga sangat penting untuk dilakukan. Sekali lagi, thanks to pandemic sebenarnya ya, dengan adanya pandemic, hampir semua orang menjadi punya waktu untuk memberikan perhatian kepada tubuhnya. Ternyata tubuh kita selama ini tidak pernah olahraga. Ternyata dengan adanya waktu yang tidak harus pergi ke kantor, kita bisa punya waktu sedikit untuk olahraga, baik itu olahraga di dalam rumah, olahraga di sekeliling rumah, atau bahkan bisa agak jauh, misalnya dengan naik sepeda dan sebagainya. Jadi dengan olahraga itu banyak hormon-hormon yang muncul dalam diri kita yang akhirnya bisa membuat kita menjadi lebih rileks, mood kita menjadi lebih baik ya. Jadi emosi kita juga bisa menjadi tertata lebih baik. Ini untuk mengendalikan emosi. Nah, kemudian yang penting juga kita mengenali gaya belajar anak kita seperti apa, karena sebenarnya setiap anak memiliki gaya belajarnya masing-masing. Nah, kita tidak bisa juga agak sulit bagi kita untuk memaksakan satu materi dengan gaya belajar yang tidak sesuai dengan anak begitu. Jadi memahami gaya belajar ini bisa mengoptimalkan kemampuan anak dalam menyerap materi ajar begitu. Jadi sebenarnya kita perlu memahami gaya belajar untuk mengoptimalkan kemampuan anak dalam menyerap materi ajar. Nah, di sini sebenarnya saya sudah menyediakan kuis ya, kuis modalitas belajar begitu ya. Ada beberapa modalitas belajar mungkin, tapi mungkin akan lebih baik nanti kalau bisa diisi sendiri begitu ya, mungkin supaya tidak terlalu lama. Ini nanti bisa diisi sendiri masing-masing, dan kemudian ini ada 10 pertanyaan. Sebenarnya di sini ada 10 pertanyaan. Saya skip saja, nanti kalau materinya sudah didapat nanti ibu-ibu bisa mengisi sendiri begitu, kemudian
Nah, ini di scoring ya. Nanti di scoringnya bisa ini nanti bisa dilakukan misalnya memahami modalitas belajar anak kita, sayanya ini diganti dengan anak kita. Misalnya saat anak kita merasa senang, anak kita apa yang dilakukan begitu. Saat mencari dukungan, apa yang dia lakukan dan sebagainya. Nah, ini kalau apa namanya diisi, nanti kita akan menemukan ada beberapa masing-masing modalitas belajar ya. Kalau dari 10 pertanyaan itu silakan dijumlahkan. A-nya ada berapa, B-nya ada berapa, dan C-nya ada berapa. Nah, yang paling dominan atau yang paling besar dari A, B, atau C itu merupakan modalitas belajar dari anak kita. Yang A adalah visual ya. Jadi visual itu belajar melalui, kalau di sini indranya adalah mata. Dia lebih mudah menyerap informasi yang diberikan secara visual, yang didapat atau diserap melalui indera penglihatan. Yang B adalah kalau anak-anak kita tergolong di B atau skornya paling banyak di B, ini adalah anak-anak yang lebih mudah mendapat informasi, menyerap informasi melalui auditori, begitu, melalui pendengaran. Dan yang C adalah anak yang sifatnya lebih menyukai yang kinestetik, begitu. Kinestetik itu adalah anak-anak yang lebih mudah menyerap informasi kalau dia melakukan gerakan-gerakan, begitu. Jadi ini ABC-nya ya, ada visual, ada auditif, ada kinestetik. Nah, yang visual itu biasanya lebih mudah menerima informasi, menyerap informasi yang diberikan melalui gambar, ilustrasi, mind map, kata-kata penting dengan huruf berbeda atau highlight ya, bacaan, menulis kembali. Nah, ini untuk anak-anak dengan tipe visual, materi-materi yang disampaikan, jika materi-materi yang disampaikan oleh guru di sekolah adalah sifatnya visual, itu akan lebih mudah diserap oleh dia, begitu. Nah, sementara yang auditif ini adalah anak-anak yang lebih mudah menyerap informasi dengan cara mendengarkan, ya, dengan cara ada informasi secara auditif, kemudian merekam materi dan mendengarkan kembali, berdiskusi atau ngobrol. Nah, ini seringkali nih di kelas juga misalnya ya, ada anak-anak yang nggak bisa diem, pengennya ngobrol. Kenapa? Karena dia bosen lihat tulisan, dia maunya ngobrol, gitu. Dia maunya mendengar secara auditif. Iringan atau musik sebagai latar. Nah, kalau anak-anak dengan gaya belajar yang auditif, adanya iringan musik sebagai latar ini akan membantu dia untuk lebih mudah menyerap informasi. Dan yang terakhir adalah kinestetik ya. Kinestetik ini anak-anak yang lebih suka belajar dengan demonstrasi. Nah, ini saya kasih di sini contoh gambarnya adalah toge. Ini kayaknya semua anak di Indonesia begitu ya, mau SD, SMP, SMA pernah disuruh mencoba melakukan percobaan pertumbuhan toge kacang hijau begitu ya, dari kacang hijau menjadi toge. Jadi anak-anak yang kinestetik tipenya itu lebih suka dengan demonstrasi, membuat gerakan, drama, project begitu ya. Jadi ini adalah tipe-tipe gaya belajar. Ada dulu saya punya teman waktu kuliah itu ya, mungkin Prof. Reni masih ingat namanya Fania Wibisono, itu tipenya kinestetik sekali. Jadi kalau belajar itu kalau menghafal sambil jalan-jalan, mondar-mandir begitu. Menghafal tuh bawa buku tapi sambil mondar-mandir, sambil jalan-jalan. Kalau ditepuk, diem gitu. Hilang itu semua hafalannya dia. Nah, itu tipenya kinestetik sekali. Alhamdulillah teman saya itu, Fania itu mungkin Prof. Reni masih ingat, selesai 3,5 tahun dengan IPK tertinggi di Fakultas Psikologi UI, kemudian dia tidak melanjutkan S2 profesi. Padahal waktu itu diharapkan dia bisa melanjutkan ke profesi. Dia melanjutkan sekolah masak di Amerika dan saat ini saat ini dia menjadi chef yang sangat terkenal sebenarnya, banyak di gitu ya. Iya, adiknya Sonia Wibisono. Nah, itu namanya Fania. Itu dia menjadi chef sekarang itu, sekarang TikTok-nya itu ribuan, IG-nya juga jutaan yang ikut. Dan karena memang kinestetik gayanya begitu. Jadi bicara tapi sambil mengerjakan sesuatu gitu. Saya selalu mencontohkan dia sebagai contoh kinestetik karena dulu kalau belajar saya capek ngeliat dia mondar-mandir begitu. Tapi kalau diem hilang hafalannya dia begitu. Ini kayaknya memang kinestetik sekali. Jadi kalau dengerin dosen itu dia selalu bergerak-gerak dan sebagainya. Sebenarnya kenapa sih? Tapi memang ternyata tipenya kinestetik begitu. Dan untungnya menemukan jalurnya, yaitu menjadi chef gitu ya, menjadi chef yang sangat terkenal sekarang. Jadi
dia menggoreng dan sebagainya itu menjadi sangat sangat optimal begitu. Jadi mengetahui gaya belajar anak-anak kita ini menjadi sangat penting begitu, supaya kita juga tadi tidak memaksakan anak kita untuk tetap berada pada satu gaya belajar tertentu. Nah, itu adalah gaya belajar, kemudian jadwal nih, jadwal istirahat. Nah, ini yang seringkali orang tua ini atau sekolah itu juga memberikan jadwal-jadwal yang kurang fleksibel sebenarnya. Ada seorang ponakan saya itu setiap hari jam 8 sampai jam 12 Zoom. Saya sampai bingung setiap hari begitu. Padahal Zoom ini sudah diketahui, ada beberapa penelitian terakhir muncul yang namanya Zoom fatigue begitu. Kenapa Zoom fatigue? Karena ternyata ketika kita Zoom itu banyak informasi verbal non verbal yang secara bersamaan masuk ke dalam diri kita. Apalagi kalau ada teman yang misalnya sambil bergerak dan sebagainya, ini semua informasi masuk ke dalam diri kita secara bersamaan. Kemudian perubahan pola interaksi, di mana seperti ini saya harus selesai bicara sebelum yang lain bicara. Nah, ini merubah pola interaksi, di mana kalau di kelas kita bisa bicara bersama-sama, kita bisa interaktif. Nah, ini menimbulkan Zoom fatigue begitu. Untuk level dewasa, sebenarnya tadi saya mau masukkan, tetapi saya tidak berani memasukkan karena itu sumbernya saya kurang yakin. Itu 40 menit dalam Zoom itu sudah sangat melelahkan sebenarnya. Sudah maksimal tuh di 40 menit. Di 45 menit, sorry. 45 menit itu adalah tingkat Zoom fatigue. Jadi orang kalau sudah Zoom dalam waktu 45 menit itu sebenarnya sudah fatigue begitu. Sementara tingkat konsentrasi dari anak-anak kita dari Brain Balance Center itu mengatakan bahwa anak usia sekolah 4 sampai dengan 16 tahun begitu ya, 4 sampai 12 tahun itu hanya maksimal 18 menit. 8 sampai 16 tahun maksimal 24 menit dan 12 tahun itu maksimal 40 menit di mana ada jeda 5 menit di antaranya. Karena itu belajar sinkron yang langsung seperti ini juga tidak disarankan untuk terus-menerus dilakukan begitu. Jadi harus ada variasi antara asinkron dengan sinkron. Pemberian tugas-tugas yang sifatnya mereka tetap menulis, mereka tetap mendemonstrasi, tetap melakukan pembelajaran secara non daring begitu secara luring, dan sinkron yang harus bertemu melalui daring begini itu harus betul-betul variasikan sehingga tidak terjadi yang namanya fatigue terutama terkait dengan pembelajaran secara daring. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi adalah dengan main TikTok gitu. Ini saya undang Prof Reni untuk ikut main TikTok juga mungkin. Jadi ini anak kamu, Sin? Bukan, ini salah satu contoh TikTok. Oh, contoh TikTok. Yang bisa dilakukan atau sebenarnya guru-guru ya orang tua juga bisa memberikan yuk kita TikTok sebentar begitu. Ini kalau mau mencoba kita coba sama-sama. Nah, begitu Prof. Jadi sebenarnya kalau kita mau ajak siswa-siswa kita untuk melakukan ini, at least ini tadi hanya 15 detik itu sudah menyenangkan buat anak-anak. Oh, iya, Terutama yang fatigue tadi begitu ya. Biasanya ini saya buat untuk challenge buat anak-anak. Yang bisa TikTok nanti saya kasih reward begitu ya. Jadi mereka terchallenge untuk ikut bergerak begitu ya. Karena fatigue sebenarnya kita duduk lama di depan laptop seperti ini muncul fatigue gitu. Jadi ini contoh saja Prof kalau misalnya mau ajak mahasiswa gitu. Yeah. Nah, terus sebenarnya ini yang terakhir mungkin ya. Sebenarnya kunci keberhasilan BDR itu kita mesti pahami sama-sama bahwa tidak semua materi efektif untuk diberikan secara PJJ. Sehingga penyusunan materi ajar menjadi sangat penting tadi. Sebenarnya tidak juga harus semua menggunakan komputer begitu, tidak semua harus menggunakan daring ya, tidak semua harus menggunakan online begitu karena sekarang anak 5 tahun 6 tahun TK itu disuruh bikin gambar tetapi tabel di dalam Word. Nah, untuk ngedrag gambar ke Word aja itu bukan hal yang mudah. Sehingga tidak ada salahnya sebenarnya tetap dalam bentuk dia tetap menggunting, dia tetap menempel, tapi nanti hasilnya difoto dan sebagainya. Jadi memang tidak semua materi diberikan efektif untuk diberikan secara
PJJ. Kemudian usia yang lebih rendah lebih membutuhkan experiential learning. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tetap harus ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik ya, sifatnya experiential learning. Nah, kesiapan hardware, software, hard skill dan soft skill dari semua stakeholder ini menjadi penting. Ketika hardware software-nya tidak mendukung, hard skill dan soft skill sendiri dari stakeholder juga tidak mendukung, maka BDR tidak akan efektif. Dan yang terakhir, materi ajar dipersiapkan dan direncanakan untuk diberikan secara jarak jauh. Nah, ini yang mungkin banyak yang belum dilakukan, tidak sekedar untuk memindahkan dari materi biasa ya, materi pertemuan biasa ke daring, pakai kuisis dan sebagainya, itu tidak semudah itu sebenarnya. Ada proses yang harus dilakukan agar materi itu betul-betul cocok dan sesuai untuk bisa dilakukan secara jarak jauh. Nah, yang penting juga adalah komunikasi ortu dan sekolah. Ini yang seringkali juga tidak terbangun begitu. Ortunya marah-marah, dan itu kita baca di media sosial mungkin ya. Orang tuanya marah-marah, sekolahnya juga merasa nanti kalau kita tidak memberikan itu rasanya tidak belajar dan sebagainya. Jadi komunikasi ini perlu dibangun antara orang tua dan sekolah. Saya rasa itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan, mungkin kita diskusi supaya lebih menyenangkan, Prof ya. Ya, baik. Aduh, alhamdulillah, luar biasa, bagus sekali, Sin. Kamu benar-benar dosen ideal nih, dosen teladan. Karena keluar tuh semuanya, Mentimeter, Quizzes, terus ada TikTok, contoh-contohnya keluar semuanya. Videonya juga bagus tadi yang dinosaurus ya, hebat ya orang tuanya bisa membuat video seperti itu ya. Dan memang betul kita tidak terbiasa untuk mungkin karena pola asuh kita paternalistik kali ya. Jadi anak-anak kita itu tidak dibiasakan untuk kita mengenal mereka emosi mereka dengan baik. Jadi gimana dengan tingkat konsentrasi ini? Memang masalah pandemik ini ya untuk ibu-ibu yang zaman sekarang ini agak ribet ya, benar ya. Karena mereka juga dihadapi dengan berbagai macam, harus menghadapi diri sendiri juga, dengan anak-anaknya. Nah, kalau tadi kita tahu secara teoritis bahwa tingkat konsentrasi anak itu yang makin kecil itu makin sedikit ya. Sementara mereka itu belajar kan seperti biasa, Isin. Ya, itu harus menjadi pemikiran ya dalam kementerian ya, supaya pemberian tugas itu tidak banyak-banyak dan membuat tadi anaknya stres, ibunya juga stres. Ya, ini masukan yang sangat baik dari pertemuan kita pada hari ini mengenai tingkat konsentrasi yang adanya Zoom fatigue gitu. Dan ya, ini tadi disebut-sebut IKEA ya. Ya memang dengan adanya pandemik ini ibu-ibu jadi membuat rumah jadi betah ya, home sweet home ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah memang perlu space untuk anak-anak itu belajar. Menarik, Sin. Tapi ke IKEA itu saya nggak bisa masuk karena di atas 60 tahun. Udah capek-capek ngantri di mobil, udah sampai dekat pintu gerbangnya, masih nunggu berapa sekian menit. Ada petugasnya waktu mau masuk, harus ada KTP dan sebagainya, ya kan? Ya. Jadi akhirnya saya nggak jadi masuk deh. Sudah termasuk yang itu. Hampir masuk, mobilnya nggak boleh jadinya. Oke. Baik, ini mengenai yang contoh dari yang Kotsar dengan Kojora ya. Itu sebenarnya bisa dipraktekin nggak ya? Sebenarnya kalau bisa dipraktekin itu ideal sekali gitu. Saya sih kebayang sih untuk ibu-ibu muda yang zaman sekarang bagaimana mereka repotnya setengah mati, bukan hanya untuk tadi diri dan anaknya, tapi juga suaminya nih ya, seperti itu. Belum mereka juga ingin mengembangkan diri. Baik, teman-teman, ini ada bersebelas kita ya. Silakan ada yang mau tanya. Mumpung ada Ibu Sinta di sini. Ini Mbak Sinta nih makin top ini dipanggil ya. Jadi kita sering melihat Mbak Sinta ini di TV. Ya, silakan. Ada Wukir, ada Diajeng, Farida, silakan Farida. Ada Mbak Menu juga, Mbak Menu. Fatin, Enda. Iya. Saya udah nulis di chat tuh pertanyaannya. Oh, udah tanya, udah di chat. Silakan, Sin. Yang ini ya? Ya. Selama BDR, waktu anak untuk menyelesaikan tugas jadi lama.
karena batas waktu pengerjaan tugas bisa hingga 23.55. Nah, hal-hal ini menimbulkan efek negatif bagi anak sebagai alasan untuk menggunakan laptop. Mohon tanggapannya, baik. Betul. Jadi memang itu tadi yang terakhir yang saya sampaikan adalah komunikasi orang tua dan sekolah. Kita juga mesti sadari bahwa guru-guru itu juga mendadak daring loh, begitu. Guru-guru Iya. itu juga sangat banyak yang tidak dipersiapkan untuk bisa melakukan pembelajaran secara daring. Jadi tidak paham apa yang harus dilakukan. Jadi kalau saya melihat anak saya itu hampir 1 jam itu kerjaannya hanya mengabsen siswa. Jadi coba sih ini mana dibuka videonya, coba yang lain menunggu, dan padahal itu kan sebenarnya bisa kita lakukan, suruh aja isi Google Sinkronus ya. iya begitu. Jadi banyak sekali yang memang tidak dipersiapkan. Kemarin harapan saya ketika kita ada jeda UTS, jeda kenaikan itu ya, jeda libur itu, guru-guru ini diberikan pembekalan. Ternyata banyak sekali yang tidak memberikan pembekalan, sehingga materinya tetap, kemudian capaian pembelajarannya tetap harus disampaikan. Anak-anak lah yang menjadi terbebani. Nah, sebenarnya yang penting itu tadi adalah memang komunikasi antar sekolah, dan tadi dari dinas ini sebenarnya capaian pembelajarannya yang apakah harus diturunkan, apakah tetap seperti itu begitu ya. Karena tadi misalnya jadwalnya menjadi tidak sangat loose begitu, 23.55. Padahal kan sebenarnya bisa dibuat penjadwalan yang lebih tight ya gitu, lebih jelas, sehingga anak-anak juga bisa mengarahkan waktunya untuk lebih baik begitu. Jadi memang manajemen waktunya lebih susah begitu. Bukan mungkin karena diberikan sampai jam 23.55 itu sampai karena mungkin bisa dibayangkan di rumah itu kan terbatas ya, apa laptopnya, gadgetnya itu, jadi memberikan kesempatan untuk anak ya agak longgar. Tapi akhirnya begini ya, jadi masalahnya jadi beda lagi yang muncul ya. Tapi memang ini jadi unik, betul juga sih masalah pandemik ini membuat semua pada belajar deh gitu ya. Ya mungkin baru bisa, menurut saya sih bisa running well itu ya 1 tahun lah setelah ini gitu. Saya sih nggak yakin bahwa ini akan hilang 100% ya, paling nggak ya blended learning. Kalau saya sudah nyaman sih Sin di dalam rumah. Betul. Nggak tahan macetnya itu ya. Juga dengan ini ya mungkin beda ya kalau misalnya kali kasusnya adalah punya anak-anak kecil, mereka lebih kayaknya bebas gitu, anak itu diberikan kepada sekolah. Tapi kalau ini kan jadi beban orang tua gitu. Ya. Survei saya untuk semester yang lalu kepada mahasiswa kami sih di Fakultas Psikologi itu ketika ditanya apakah semester depan, karena ini saya lakukan semester lalu, inginnya luring atau daring, 54% menjawab inginnya tetap daring. Nah, 44% kenapa mereka milih itu? Artinya apa jawabannya? Ya tadi, karena ada beberapa fleksibilitas sebenarnya. Jadi mungkin karena levelnya adalah perguruan tinggi, jadi capaian pembelajaran masih tetap bisa dicapai dengan fleksibilitas waktu. Misalnya kita berikan YouTube, mereka bisa menonton tidak harus pada jam kuliah kan. Nah itu membuat mereka lebih mudah begitu. Kemudian penugasan juga seperti itu, karena kita di fakultas bisa membuat itu, kita lebih fleksibel untuk bisa membuat mata kuliah apa misalnya project, jadi satu project tapi bisa untuk beberapa mata kuliah, itu menjadi lebih mudah. Nah itu seharusnya juga bisa dilakukan oleh sekolah. Sekolah itu seringkali begitu, pelajaran bahasa Indonesia bikin A, pelajaran seni bikin B, pelajaran, padahal sebenarnya kalau kita jadikan satu project itu bisa, di dalamnya ada bahasa Indonesianya, ada ekonominya, ada seninya, sebenarnya itu bisa. Tapi kan koordinasinya lagi Sin. Dari koordinasi dan kemudian kapasitas dari guru-guru untuk bisa bersama-sama ini perlu ditingkatkan begitu. Cuman saya ini ya memang setuju ya. Maksudnya pada waktu kita bulan Maret itu tiba-tiba mendadak daring itu, ya. Terus ini kan dari Dewan Guru Besar UI itu bikin buku ya, mendadak apa sih judulnya, mendadak online ya. Kita diminta nih masing-masing guru besar nulis gitu perasaannya gimana sih dengan mendadak online itu gitu. Saya yang kepikir di kepala saya, damn I love COVID-19 gitu ya. Kenapa sih kok jadinya saya nulis itu? Seperti itu kata-kata itu. Saya bilang saya nggak merasa, waktu itu istilah paling sering kan adalah terkungkung, terpenjara, karena kita nggak biasa kan ya. Kita jadi parno, nggak bisa belanja ini. Tapi dengan makin ke sini agak loose tadi, ya jadi kita bisa memilih ya apakah kita tetap keluar apa di dalam keluar atau di dalam rumah. Yang jelas untuk sebagai dosen ini yang menarik ya. Itu hari
saya ingat hari Rabu tanggal 18 Maret pertama kali kita harus daring, instruksi dari Rektor UI. Hari Kamis itu dari Dirjen Pak Nizam waktu masih PLT sudah membuat pelatihan ya. Dan saya karena salah satu dari alumni SPADA itu bisa ikut ya bersama dengan para perguruan tinggi seluruhnya berapa ratus perguruan tinggi di Indonesia. Belajar pertama kali itu tentang Zoom. Nah, itu sangat signifikan banget. Jadi belajar Zoom, tapi selama 1 semester tuh belajar Zoom aja. Nah, sambil jalan, udah hampir habis 1 semester itu, anak-anak muda nih, dosen-dosen muda itu ada yang bilang, enggak, pertama mahasiswa. Saya heran, kok kamu bagus sih, background kamu kenapa jadi ada California gitu ya? Terus loh, kamu kok sama yang, apa namanya, Captain America? Ini Bu, namanya virtual background. Oh gitu, saya mau dong. Nah, itu pertama kali ya, virtual background kenal ya. Nah, terus kemudian berikutnya tambah lagi. Tambah laginya adalah belajar apa coba? Jamboard. Ya. Terus kemudian Mentimeter. Nah, ini baru di semester ini ya, Sin. Saya belajar dari anak saya. Itu quizzes. Jadi, Bun, kalau aku pakai ini, apa sih itu? Saya nggak sama sekali nggak familiar. Karena di bidang studi itu belum pakai quizzes itu. Jadi saya untuk anak UAI saya pakai gunakan itu dan ternyata sangat-sangat menyenangkan. Ya, apa bisa langsung tahu nilai mereka saat itu juga. Ya. Terus sama Google Classroom yang waktu pas awal-awal sebenarnya Google Classroom juga kamu pakai apa? Pakai Zoom, ada yang pakai apalagi itu namanya macam-macam, terus ada Google Classroom, kayaknya nggak, karena di satu fakultas itu nggak ada yang pakai ya, di BITSU nggak ada yang pakai, akhirnya juga nggak termotivasi ya. Terus akhirnya baru pakai Google Classroom itu ya semester ini, Sin, dan itu ternyata aduh enak banget. Jadi itu gabung sama asing ya, jadi ya sekarang udah lebih nyaman deh gitu. Nah, terus kamu tambahin lagi apa namanya, TikTok boleh juga ya, maksudnya sambil olahraga. Kalau saya nggak kepikiran TikTok karena nggak pernah TikTok, saya apa coba? Saya pagi-pagi ngapain ya caranya ya? Saya ikut senam otak. Jadi sambil berdiri depan TV, ya ikutin deh senam otak. Biasanya untuk jeda kuliah, Prof. Jadi biar mereka tidak bosan gitu ya. Udah yuk bangun buka ini ya semua. Kita TikTok sebentar. Jadi mereka juga bergerak begitu. Kan kita kalau ngajar cukup lama ya kita buka. Terima kasih banget ini jadi ya, terinspirasi. Dulu menggunakan karena anak-anak yang menggunakan TikTok itu kan anak-anak SMA dan sebagainya ya. Itu mereka jadi wah ya deh mau deh ikut gitu. Tadinya malas-malas dan sebagainya itu bisa membuka wawasan, membuka energizing begitu. Iya benar. Kita tinggal cari videonya. Atau mau bikin sendiri juga boleh, Prof. Punya ya, yang bikin sendiri ya. Ya, Prof bikin sendiri TikToknya. Oh, udah keberatan ya saya nih. Nih ada pertanyaan dari Farida Aini, silakan Sin. Mbak Sinta ingin bertanya, bagaimana cara meyakinkan orang tua agar optimal dalam mendampingi BDR karena banyak orang tua yang sangat menginginkan sekolah dibuka kembali. Ya, tadi sebenarnya yang penting identifikasi masalahnya karena banyak sebenarnya orang tua itu tadi yang saya tidak tampilkan di sini, tetapi merasa bahwa teaching efficacy-nya sebenarnya yang aduh saya nggak bisa nih ngajar ini, aduh kok saya begini. Tadi karena ada perasaan bahwa dia menjadi harus tahu dan harus lebih tahu dari anaknya. Padahal harusnya tidak seperti itu begitu. Yang bisa kita lakukan adalah belajar bersama-sama. Belajar bersama-sama bahwa oh mama juga nggak tahu, yuk kita cari sama-sama dan bagaimana caranya untuk mencapai pengetahuan itu bersama-sama begitu. Jadi memang meyakinkan orang tua itu tidak mudah begitu ya, tetapi ketika orang tua memahami sebenarnya kemampuan anaknya seperti apa, tuntutan orang tua sendiri seperti apa, tuntutan sekolah seperti apa. Nah ini kalau sinkron semua sebenarnya tidak susah dan tadi refocusing sebenarnya bahwa fokusnya itu bukan pada pencapaian nilai. Nah ini yang seringkali masih itu tadi saya kemarin sempat protes tuh, kenapa sih harus ada ranking gitu? Kondisi kayak gini tuh nggak fair untuk diberikan ranking karena kondisi yang sangat berbeda-beda. Kenapa? Kalau ada ranking, akhirnya orang tua tuntutannya juga anak saya harus ranking sekian dong dan sebagainya. Jadi semua stakeholder ini punya peran dalam meyakinkan orang tua untuk bahwa BDR ini bisa berjalan dengan baik. Nggak ada kok yang kepengen kita terus-menerus BDR, terutama pada level yang lebih rendah ya, seperti ini kepengen juga ada
bertemu begitu ya, tetap tatap muka. Tetapi ya kalau kondisi seperti ini kan ya kita yang harus menyesuaikan begitu. Jadi meyakinkan orang tua tadi dengan caranya adalah dengan agar kita semua memahami atau men-set goal-nya itu sama begitu. Tuntutannya pada anak sama, tuntutan dari sekolah sama, strateginya juga kurang lebih sama dengan sekolah, itu akan memudahkan orang tua untuk bisa mencapai untuk bisa menampingi anak dalam BDR. Saya rasa itu Benar, poinnya bagus ya, yang tadi ya, yang dari awal saya mau pinpoint itu adalah bagaimana orang tua bersama-sama anak gitu untuk memecahkan masalah ini, mencari solusinya ya. Tapi kan ini satu kultur yang tidak lazim di Indonesia gitu. Jadi orang tua tadi kayaknya bukan gengsi ya, tapi memang kita dididik orang tua serba tahu gitu. Nah sementara waktu serba tahu, orang tuanya frustrasi, padahal bisa tadi terobosannya adalah sama-sama anak, ayo bareng-bareng, apalagi dengan ada kemudahan teknologi ini kan ya. Ya, itu bagus sekali Mbak Sinta ya. Terima kasih. Sekarang Endah ya. Pertanyaan dari Endah, silakan, Sin. Bagaimana cara teknik menggali potensi internal untuk menjadi transformasional untuk siswa generasi milenial? Atas ilmu penjelasannya kami haturkan terima kasih. Wah, ini panjang sekali nih kalau mau cerita tentang potensi ya. Jadi sebenarnya balik lagi untuk menggali potensi kita sudah punya cara-cara ya. Maksudnya kita sudah punya teknik-teknik untuk menggali potensi. Saya banyak belajar dari Prof. Reni itu untuk menggali potensi. Guru saya untuk menggali potensi siswa. Tetapi sebenarnya kalau dalam kondisi daring seperti ini memang kita sekarang tidak saja mendapat informasi, kita flooding of information. Kita mau cari apapun sebenarnya ada. Hari ini sebenarnya bersamaan ada 3 webinar yang seharusnya saya hadir begitu. Jadi di saat yang bersamaan kita bisa mendapat ilmu yang sama. Sehingga kalau saya selalu prinsipnya adalah anak itu disajikan saja mana yang dia minati, dipaparkan begitu. Nanti kemudian pasti dia akan mencari mana yang menurut dia lebih minat, dia lebih nyaman, dan dia lebih potensi begitu. Tetapi ketika orang tua sudah mengkotak-kotakan kamu di sini, itu potensi anak menjadi tidak tergali begitu. Tapi ketika kita memaparkan semua ini ada ini mungkin mau coba, ini ada ini mungkin mau coba, anak akan lebih terbuka untuk bisa menemukan potensinya dia ada di mana. Rasanya sih itu ya. Saya rasa sekarang sangat mudah untuk bisa mencari informasi. Bahkan anak-anak sekarang kelas 2 SD itu sudah belajar coding. Ya, sudah belajar coding dan itu ada secara online begitu ya. Itu ada coding. Oh, ternyata bisa ya anak segini bikin game sederhana, bikin itu ternyata sangat banyak begitu. Tapi tadi yang sangat penting adalah anak-anak punya wawasan, punya informasi mengenai apa sih yang ada, aktivitas-aktivitas apa yang ada di lingkungan kita sehingga bisa kita potensi kita bisa kemana, itu yang penting adalah dia dipaparkan pada semua informasi. Rasanya itu sih mungkin ya. Bagus ya. Ayo, udah kejawab ya Enda ya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Oke, baik, karena dari ini Mbak Menu, silakan. Dalam BDR di perguruan tinggi, gimana Mbak Menu? Langsung jawab, langsung tanya aja Mbak Menu, silakan. Langsung tanya ya. Jadi gini, dalam BDR itu kan kalau kita sebagai pengajar, saya sih relatif fleksibel ya, kadang tidak on cam kayak gitu. Tapi mungkin rasanya sih ini mungkin saya bisa keliru dalam efek penanaman soft skill terkait sikap positif dalam relasi interpersonal khususnya dengan dosen kayak gitu tuh bisa menjadi kendala. Contohnya jadi kan kalau di kelas kan mungkin oke lah ya apa itu nama main HP gitu nggak bisa dilarang, tapi kan saat tertentu harus fokus ke pengajarnya seperti. Nah ini kalau BDR ini sangat sulit terjangkau. Jadi misalkan pernah nih suatu ketika tiba-tiba bocor tuh ternyata tidak dia unmute suaranya, dan tahu nggak ada percakapan belanja di Watson. Waduh. Nah, kayak gini. Sebenarnya saya membolehkan, maksudnya fleksibel ya. Saya juga nggak maksa untuk on cam dan sebagainya. Memang saya absen. Bisa aja absennya saya tradisional sih, saya panggil. Mengapa? Karena tadi merasa bahwa saya soft skill untuk
menghargai respect ke orang lain itu harus tetap saya tanamkan kalau saya pribadi. Kemudian tadi ada tuh Watson, terus saya juga nggak marah sih, oh ya, oh ini bocor siapa ini, kayak gitu. Akhirnya nggak saya bahas, terus saya lewat kelasnya bilang, tolong siapa tadi yang unmute saat itu kayaknya di luar gitu, japri saya, kayak gitu. Oke, akhirnya ya japri saya, dia minta maaf apa bla bla bla, pacarnya ulang tahun apa, nggak ada urusan ya, tapi minimal kan ditegur. Nah, hal-hal yang kayak gini ini memang lama-lama memang di satu sisi memang ada positif negatifnya ya Prof ya, dan Mbak Sinta ya. Jadi memang menjadi lebih kita harus adaptasi hal demikian. Tapi ya ini yang saya pikirkan tuh gimana ya untuk menjangkau hal-hal yang tadi yang itu kan bahaya juga untuk mahasiswa juga ya, kan menjadi tanggung jawab moral kita juga untuk membentuk soft skill relasi interpersonalnya seperti itu. Terus satu lagi, memang ada tuh klien saya yang mengatakan bahwa Mbak, saya itu senang loh dengan PDR ini karena memang salah satu problem dia pemicu depresi ada relasi interpersonal secara langsung kayak itu. Dengan kayak gini kan dia terbatasi kayak gitu. Nah, ini menarik, saya jadi kepikiran nanti bikin payung tentang ini kali ya, PDR dengan tipe kepribadian. Ya. Oke, itu lain soal. Tapi yang ini nih, Mbak Sinta barangkali ada tanggapan atau arahan pencerahan. Silahkan, terima kasih. Rasanya itu permasalahan kita semua ya. Maksudnya memang sebenarnya tidak BDR saja, ini kita sudah punya problems begitu. Sebelumnya saya di kampus juga membuat aturan mengenai misalnya berkomunikasi dengan dosen, karena entah ya karakter soft skill ini memang agak berbeda sekarang ya, Prof. Mungkin hanya jadi bisa mem-WA dosennya jam malam dengan Bu, saya ini tanpa menyebutkan nama, tanpa itu kan etik ya. Dan itu ternyata sebelum BDR ini saja sudah terjadi begitu ya. Kemudian ada beberapa mahasiswa kalau saya minta untuk mengumpulkan tugas, nama emailnya itu adalah nama email yang buat saya kok nggak malu ya punya nama email seperti ini begitu. Jadi even sampai ke email saja itu rasanya perlu kita ajarkan begitu untuk membuat nama email, untuk membuat ini seperti begini ya, foto ketika mereka BDR kemudian menampilkan foto itu tidak sedikit yang fotonya seronok atau misalnya bagi saya mahasiswa laki-laki yang pakai rokok itu saya sudah langsung ganti fotonya begitu, karena memang terlalu banyak hal yang kita loss begitu ya dari mungkin masa SMA dan sebagainya. Pembentukan karakter ini mungkin nampaknya memang harusnya dari awal tuh sudah kita persiapkan begitu. Jadi kalau saya memang saya di awal saya biasanya panggilkan nama dan sebagainya. Nah, tadi kesepakatan dengan siswa sebenarnya itu kontrak belajar itu tadi seperti di-remind oleh Mbak Lia tadi ya, harus begini, itu saya biasanya sampaikan di awal. Tapi memang untuk soft skill di mana kita bisa menyentuh mahasiswa ya, menyentuh itu memang menjadi sangat terbatas. Itu rasanya problems buat kita semua ya. Problems biasanya saya jeda, Prof, saya kalau kuliah itu di kuliah biasa di kelas, itu di awal pasti saya minta untuk menyanyi. Karena saya memang hobinya nyanyi, terus nyanyinya lagu nasional. Karena mahasiswa saya bahkan Rayuan Pulau Kelapa saja nggak tahu lagunya yang mana. Jadi bagus juga tuh. Ya, saya minggu ini saya sampaikan, minggu depan kita nyanyi Rayuan Pulau Kelapa, belajar gitu. Jadi minggu depannya mereka nyanyi sama-sama. Tapi karena BDR itu tidak bisa dilakukan. Akhirnya ketika menunggu, saya putarkan YouTube suaranya lagu tersebut supaya mereka masuk. Jadi memang sangat perlu kreativitas tingkat tinggi untuk kita mengatasi problem seperti ini, tetapi tetap saja saya merasa kita tidak bisa menyentuh. Sampai sekarang untuk bisa menyentuh karakter ini memang agak terbatas jadinya Bu Menu. Sama-sama nih kita juga PR bagi kita untuk bisa menyentuh karakter ya dari mahasiswa kita nih. Ya, sebenarnya kalau misalnya kalau saya ya dalam masalah BDR ini suka baper nih. Tiba-tiba misalnya dia hilang gitu kan, terus minta masuk lagi. Ini saya kan bilangnya itu karena masalah jaringan ya. Tapi karena ada berpikir negatif,
dia kali keluar terus ntar mau ngapain ke apa segala kayak gitu. Akhirnya saya suka nggak masukin lagi. Tapi kayak itu kalau bisa lagi muter nggak enak ya. Jadi kalau itu yang benar yang mana ya sebenarnya? Harusnya dimasukin aja ya sini ya. Iya. Makanya tadi kesepakatan, Prof. Kayaknya perlu itu kesepakatan di awal. Kontrak belajar di awal BDR. Kontrak belajar sih selalu ada ya, tapi itu kemudian gitu kalau misalnya tadi udah kepental sampai 2-3 kali gitu misalnya seperti itu. Ya memang ya ini banyak yang agak ribetnya di situ teknisnya ya. Kita akhirnya kembali kepada kita masing-masing. Ya, dan gitu. etika itu fleksibel ya, jadi memang ada dosen yang maunya on cam semua, tetapi ketika on cam semua, pulsa itu juga cepat sekali kuotanya. Ya makanya mereka minta kalau misalnya pas lagi itu mohon maaf ya Prof nggak bisa harus off karena makan pulsa ya kalau dari HP ya. Ada kondisi-kondisi mahasiswa saya ini, Mbak saya WA, Mbak saya nggak bisa on cam ya karena rumah saya tidak layak, dan sebenarnya itu ternyata muncul. Jadi betul-betul aduh ini gimana ya gitu mengatasinya. Karena padahal on cam itu kita minta kalau mereka ini jangan tutup gini kan. Jadi kita kan pengen dia betul-betul dalam situasi setting kelas kan ya. Ya, tapi ternyata nggak bisa ya. Bisa ternyata dia rumahnya adalah warung Tegal gitu, warung makan, dan dia hanya bisa naruh laptop itu di situ. Jadi kelihatan orang beli makan dan sebagainya. Terus ya WA saya, Mbak saya mohon maaf saya begini. Ya mau nggak mau kan kita oke dengan kondisi seperti itu gitu. Jadi toleransinya juga menjadi lebih besar. Gitu ya. Hal-hal ini yang memang kita luput dari perhatian kita ya, sebaiknya sebagaimana dan di mananya. Baik nih kayaknya waktunya udah nggak ada lagi yang bertanya ya. Oh Fatin terakhir nih ya. Ya silakan Fatin tanya langsung aja nih. Ya. Fatin jauh ya di Purwokerto ya? Iya Prof. Nah ini dosen juga nih Sin. Silakan. Tanya sama Mbak Sinta. Ya Mbak Sinta, salam kenal. Saya Fatin Mbak. Fatin. Ya ini dalam BDR ini yang saya sering dengar dan saya sering memperkirakan maksudnya. Kayaknya itu butuh sekali yang namanya kemandirian dalam belajar gitu Mbak. Karena kalau tidak kayaknya jadi sulit gitu anak-anak untuk misalnya mengikuti rules yang diberikan, kemudian ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas, membaca materi secara mandiri, seperti itu Mbak. Tapi menumbuhkannya, terutama bagi kita nih sebagai pengajar gitu ya, yang mungkin ya bersentuhan dengan mereka, terutama ketika mata kuliah itu ada. Menurut Mbak Sinta sendiri, bagaimana ya terkait hal ini? Iya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Bu Fatin. Terima kasih pertanyaannya. Tadi memang sudah saya sampaikan di slide-slide awal bahwa yang pertama memang regulasi diri, dan itu juga sering mengagetkan. Ternyata kita sendiri gitu, kita sebagai orang tua juga kaget. Ternyata kita tidak menanamkan regulasi diri yang cukup baik sama ini pada anak-anak kita. Itu baru tersadar itu juga pada saat BDR seperti ini. Jadi memang menumbuhkan regulasi yang pertama memang goal tadi. Goal setting, jadi apa sih yang dituju, itu yang perlu dipahami, apalagi kalau sifatnya adalah atau siswa didik kita sudah perguruan tinggi ya, sudah mahasiswa. Rasanya goal ini perlu disampaikan dan perlu ketahui bersama begitu. Jadi goalnya ini apa ya, seperti RPS-nya begitu ya, mungkin itu sangat perlu untuk disampaikan sehingga dia tahu goalnya apa, ini akan dikerjakan dalam berapa lama, dibantu untuk membuatkan jadwal seperti yang tadi saya sampaikan begitu ya, jadwalnya harus dikerjakan kapan dan harus masuk kapan. Mungkin itu akan membuat lebih mudah bagi siswa-siswa yang tidak terbiasa dengan kemandirian belajar. Tetapi sebenarnya kalau kita mau lihat bahwa kemandirian belajar di level perguruan tinggi ini sebenarnya kan hasil dari kemandirian belajar di kuliah-kuliah di masa-masa sekolah sebelumnya, di mana itu juga mungkin tidak terjadi begitu penanaman regulasi diri, dan itu sangat perlu waktu untuk bisa meregulir diri sendiri. Memang untuk level perguruan tinggi kan yang dibutuhkan sebenarnya mereka mau jadi sarjana. Sarjana itu sebenarnya mampu belajar sendiri. Apa arti dari sarjana? Sansekertanya itu adalah mampu belajar sendiri begitu. Jadi kita sebagai dosen sebenarnya kan hanya facilitate gitu ya. Sehingga mungkin yang perlu ditetapkan adalah goal-goalnya. Goalnya apa, harus selesaikan kapan. Itu akan membuat membantu mereka untuk bisa meregulasi dirinya. Begitu. Saya rasa sih itu ya. Tadi mungkin bisa dibaca tentang yang goal setting di penjadwalan tadi ya di awal. Oh, iya. Gitu Bu Fatin. Terima kasih Mbak. Kalau boleh nyambung sedikit lagi.
Boleh nggak, Prof? Kan kalau tadi kan kepada ya, mahasiswa. 1 menit ya. Oh yaudah, iya. Siap, Prof. Silakan. Kalau 1 menit apa, Fatin? Oh, sedikit lagi. Kalau ini memang beberapa orang tua juga mengeluhkan kepada anaknya gitu. Kalau sebagai orang tua gimana ya Mbak ya? Kalau anaknya itu memang masih mungkin masih sekitar usia SD, SMP, bahkan ada yang prasekolah seperti itu, Mbak. Iya, itu tadi saya berikan contoh di slide tadi ya. Saya berikan contoh bagaimana sih cara membuat penjadwalan. Ya, sudah saya berikan contohnya tuh, penjadwalan bagi anak jam 8 jam apa harus apa dan sebagainya. Flexibility tentu bisa dilakukan, tetapi ketika itu tertulis, terjadwal, dan sekarang itu banyak kok di Canva, di SlideGo itu tayangan-tayangan tentang jadwal yang menarik itu bisa digunakan gitu. Kita buatkan jadwal. Ketika jadwal itu terbuat dan tervisualisasi dengan baik, itu membuat kita akan mengarahkan diri kita untuk mencapai goal itu. Begitu. Saya rasa penjadwalan menjadi penting. Begitu. Nanti bisa dilihat di materinya, Bu Fatin. Iya, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ini karena sholat makin maju, kita sudahi. Ya Mbak Sinta ya, terima kasih banyak nih, alhamdulillah ilmunya barokah ya, mudah-mudahan ini mendapatkan inspirasi baru, terutama tadi untuk nyanyi di awal dan TikTok-nya, itu betul-betul saya nggak kepikiran nyanyi bareng-bareng gitu. Terus juga TikTok ya, karena TikTok memang saya nggak pernah main TikTok sih, gitu. Baik, sekali lagi banyak terima kasih Sin ya, mudah-mudahan itu sangat membantu kita semuanya. Saya kembalikan akhirnya juga kembali pada Lia untuk bikin foto bersama. Para teman-teman yang sudah hadir, datang lagi ya minggu depan. Minggu depan yang akan bicara ada saya sendiri, ini mengenai tentang keberbakatan. Yang selama ini kita nggak tahu kalau misalnya pemerintah itu sudah memberikan akses percepatan belajar itu kan yang kita kenal adalah lebih kepada telescoping ya. Ternyata tahun 2014 itu sudah ada Permendikbud yang membuka akses untuk anak SMA ke perguruan tinggi ngambil 10 SKS, dan ini belum digunakan oleh PTN, PTS belum ada yang ngambil, dan ini paparan ini sudah saya sampaikan dalam Profesor Summit minggu lalu di ITS untuk seluruh guru besar di Indonesia, dan ternyata memang UI juga sudah siap-siap untuk bisa fast track yang bukan hanya S1 ke S2 atau S1 S2 S3, tapi juga fast track dari anak SMA yang sekarang udah ada beberapa sekolah menggunakan sistem SKS untuk bisa mengambil tadi credit earn perguruan tinggi sebanyak 10 SKS sehingga mereka lebih dulu selesai. Jadi silakan hadir minggu depan untuk tentang keberbakatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Reni. Baik, rekan-rekan, kita akan menutup acara ini dengan foto bersama. Dipersilakan untuk rekan-rekan yang ingin join bisa membuka kameranya. Sambil menunggu, karena tadi Prof. Reni sudah share nih minggu depan kita acaranya apa, saya akan share acara untuk tanggal 28. Jadi tanggal 28 ini WSSC akan ada kolaborasi dengan Pustaka Lana untuk mengadakan sesi sharingnya berjudul Penanganan Kolaboratif dan Sistemik pada Anak dan Remaja dengan ADHD. Nanti untuk rekan-rekan yang ingin tahu lebih lanjut bisa buka di sini di bit.ly /WSSC_ADHD, atau bisa juga dicek di postingan di Instagram kita. Demikian untuk share sedikit ya tadi untuk tanggal 28 itu keren banget karena memang semakin setelah kita lulus dari UI itu ya spesialisasi masing-masing nih. 2 orang nama itu the big name ya untuk ADHD, untuk masalah ABK ya, Fitri sama Indri. Terus ada dokternya tadi kan Cinwiguna, Prof. Cinwiguna itu ahli neurologis anak ya. Jadi itu pokoknya keren banget ya tentang ADHD. Oke, terima kasih. Ya, baik. Oke, masih ada lagi kah rekan-rekan yang join foto bersama? Ya. Sepertinya sudah. Nah, untuk Mbak Sinta, gayanya kita mau apa nih Mbak untuk pertemuan ini? Nanti kita akan mengikuti pembicara biasanya. Oh gitu ya. Boleh ya Prof ya, karena kami dari Universitas Pancasila. Ya, boleh. Salam Pancasila. Salam Pancasila 5 jari. Oh ya, 5 jari. Ya.
Salam Oke. Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, saya akan capture 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima Oke, kasih. Terima kasih banyak atas Mbak kehadirannya Sinta, teman-teman rekan-rekan. semuanya. Terima Dadah. kasih semuanya. Sampai Salam sehat jumpa semuanya. minggu depan. Dadah.